Film dimulai dengan memperkenalkan seorang polisi korup bernama Gogonso atau akrab disapa Gonso. Malam itu, dia diminta rekannya untuk bergegas ke kantor demi menyembunyikan semua barang bukti. Karena infonya sebentar lagi orang-orang kejaksaan akan datang untuk melakukan penggeledahan. Masalahnya di saat yang sama, Gonso masih dalam kondisi berduka. Ibunya baru saja meninggal kemarin dan dia masih sibuk mengurus upacara pemakaman. Pokoknya ada dua hal yang harus dia selesaikan secara cepat malam itu. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba akibat menghindari anjing tadi, mobil Gonso malah menabrak pejalan kaki. Situasi semakin rumit karena begitu dicek, korban tabrakan tersebut nampaknya sudah meregang nyawa. Di tengah kepanikan, dari jauh tiba-tiba muncul sebuah mobil polisi yang sedang berpatroli. Gonso yang bingung harus bagaimana lagi, mencoba menyembunyikan mayatnya di pinggir jalan. Dan pada akhirnya untung saja mobil patroli tadi belok, sehingga tak ada saksi mata dari kejadian ini kecuali seekor anjing. Maka dari itu, Gonso mencoba menyembunyikan perbuatannya dengan cara mengangkut jasad korban ke dalam bagasi mobilnya. Sayangnya belum lama berkendara, di penghujung jalan tiba-tiba ada operasi lalu lintas. Masalahnya, bemper maupun kaca mobil Gonso dalam kondisi rusak akibat tabrakan tadi. 수고하십니다. 운전하셨습니다. 수고하십니다. 오건수 형사인데. 급부서 순경. Berulang kali Gonso mencoba menjelaskan ke Polantas kalau dia berasal dari kesatuan yang sama. Sayangnya ucapannya itu dianggap bualan semata karena rencananya ketinggalan di rumah. Situasi semakin kacau karena sikap Gonso dirasa sangat mencurigakan. Makanya ia sempat diminta untuk turun dari mobil dan membuktikan semua perkataannya. Namun saat itu terjadi, diam-diam para Polantas mencoba menggeledah bagasi mobilnya. Alhasil terjadilah keributan. Lucunya, ketika Gonso tadi pingsan, para Polantas ini dapat info dari pusat kalau orang yang mereka curigai beneran seorang polisi. Bahkan berstatus detektif, yang notabene pangkatnya lebih tinggi dari mereka semua. Alhasil situasi tiba-tiba berbalik. Kini giliran Gonso yang menghukum mereka satu persatu. 알겠습니다. 알겠습니다. 왜? 선배님, 대리 불러가신 게 좋을 것. Sayangnya akibat kejadian tadi Gonso jadi terlambat ke kantor, sedangkan para jaksa sudah mulai melakukan penggeledahan. Mereka bahkan semakin curiga karena laci milik Gonso digembok sedemikian rupa. Dan ketika dibongkar, ternyata isinya penuh dengan uang suap. Pimpinan Gonso sempat mencoba melindungi anak buahnya dan memarahi para jaksa karena melakukan penggeledahan di saat anggotanya sedang berduka. Tapi semua usaha itu percuma karena di laci Gonso juga ditemukan sebuah buku catatan berisikan informasi dari mana sajakah semua uang suap itu berasal. 사무실 꼴이 이게 뭐야? 오밤중에 이 난리 치는 이유가 뭐야? 어? 상호 350, 고건수 350, X가 난다르십니다. 반장님. Saat dapat kabar soal hasil penggeledahan tadi, kepala Gonso serasa mau pecah. Bagaimana tidak, di bagasinya ada jasad, terus juga terancam masuk penjara akibat OTT, ditambah lagi ibunya harus segera dimakamkan. Makanya karena bingung harus ngapain lagi, Gonso mencoba menyelesaikan apa yang bisa diselesaikan. Singkat cerita, tak lama kemudian rekan-rekan Gonso melayat ke rumah duka. Namun maksud kedatangan mereka ternyata untuk memintanya tak buka mulut ketika diinterogasi kejaksaan besok. Pokoknya anggap saja dia korupsi sendirian, sehingga rekan-rekannya selamat dari kasus ini. 미안한데, 야, 우리 다 죽을 순 없잖아. 미쳤냐? 그래 씨발 제발 미쳤으면 좋겠다 이 씨. 엄마 입관한대. Malam itu setelah dikafani, mendiang ibu Gonso kemudian dimasukkan ke dalam peti. Inilah momen terakhir bagi para keluarga untuk menyaksikan wajah ibunya. Karena selepas itu, peti tersebut harus ditutup dan disegel menggunakan semacam paku kayu. Namun di proses sakral tersebut, tiba-tiba ponsel Gonso kembali berdering. Ternyata rekan-rekannya dapat info kalau orang kejaksaan berencana untuk menggeledah mobilnya.
Gonzo panik bukan main, tapi tiba-tiba dia dapat ide setelah melihat ventilasi saluran udara pada ruangan tersebut. Dari sana, ia kemudian pergi untuk membeli beberapa balon, lalu menyogok penjaga ruangan duka agar diizinkan untuk berdua dengan mendiang ibunya. Apa yang sebenarnya Gonzo coba rencanakan? Gila bukan main, ternyata polisi korup satu ini berencana untuk menyembunyikan jasad korban tabrakan tadi ke dalam peti mati ibunya. Ventilasi udara di ruangan itu kebetulan terhubung dengan parkiran mobil. Jasad korban tabrakan tadi dikaitkan ke semacam tali yang kemudian talinya akan dibawa melewati saluran udara menggunakan mainan putrinya. Masalahnya mainan ini geraknya pelan banget plus ngeluarin suara yang cukup kencang sehingga menarik perhatian para penjaga. Walaupun berhasil membuka segel peti tersebut, rencana Gonzo terancam gagal karena seorang petugas tak berhenti menggedor pintu depan. Mereka semakin curiga setelah melihat CCTV pada ruangan tersebut, sepertinya tertutup sesuatu. Walaupun sudah panik bukan main, Gonzo mencoba melanjutkan rencananya. Dengan susah payah, pada akhirnya dia berhasil menggapai mainan yang membawa tali dari jasad korban tabrakan tadi. Sebelum petugas datang, Gonzo berhasil memasang semua segel pada peti mati ibunya. Kini tak satupun orang yang menyadari kalau di dalam sana terdapat dua jasad. Tapi kocaknya setelah semua rencana selesai, tiba-tiba terdengar suara telepon. Usut punya usut, jasad korban tabrakan tadi ternyata menyimpan sebuah ponsel. Syukur saja ketika petugas masuk ke ruangan tersebut, dering ponsel tadi telah berakhir dan Gonzo bergegas meninggalkan lokasi. Keesokan harinya di tengah perjalanan menuju makam, sebenarnya ponsel itu kembali berdering. Cuman driver ambulansnya malah mengira itu adalah suara dari alam gaib. Singkat cerita, proses pemakaman pun berlangsung. Dan begitu peti tersebut telah masuk ke liang lahat, perasaan Gonzo langsung bercampur aduk. Dia sangat lega tapi juga merasa sangat bersalah karena sudah menodai pemakaman ibunya. Keesokan harinya, ketua tim menelpon Gonzo untuk mengabarkan kalau kasus korupsinya berhasil diselesaikan secara kekeluargaan. Maksudnya, para jaksa sepakat untuk menutup kasus ini. Sebagai gantinya, semua uang temuan kemarin akan masuk ke kantong pribadi mereka. Di lain sisi, untuk menutupi kerusakan tabrakan kemarin, Gonzo dengan sengaja menabrakkan kendaraannya, sehingga dia punya alibi di kemudian hari. 수고하십니다. 나 서부색 고영사인데. Setelah semua kasus ini berlalu, rekan-rekan Gonzo berencana untuk bertaubat dan tak mau lagi menerima uang suap dari para pengusaha. Bahkan mereka akan bekerja keras untuk menyelesaikan kasus baru yang masuk ke mejanya, di mana unitnya diminta untuk menemukan tersangka kasus pembunuhan. Namun betapa mengejutkannya karena orang yang akan mereka cari ternyata adalah korban tabrakan kemarin. 이광민이 Guangmin dipercaya telah membunuh 2 orang petinggi tempat hiburan malam. Polisi menduga motifnya karena persaingan bisnis. Rekan-rekan Gonzo sudah tidak sabar untuk menangkapnya, karena infonya siapapun yang bisa menyelesaikan kasus ini akan naik pangkat. Masalahnya orang yang mereka cari sebenarnya sudah mati. 반장님 이거 Sesampainya di alamat Guangmin, polisi dibuat heran karena si tersangka sepertinya kabur tanpa membawa barang-barang pribadinya. Gonzo sendiri sejak tadi diam 1000 bahasa dan berusaha bersikap tenang. Namun di tengah penyisiran, anjing yang menjadi saksi dari kasus tabrakan kemarin kembali muncul. Aneh sekali, kok bisa dia ada di sini? Usut punya usut, jalan raya depan gudang Guangmin ternyata adalah lokasi dari kecelakaan kemarin.
Situasi semakin kacau karena tiba-tiba Polantas muncul di lokasi. Katanya dia dapat info dari orang tak dikenal kalau beberapa malam yang lalu terjadi kasus tabrak lari. Si pelaku penabrakan bahkan memasukkan korbannya ke dalam bagasi. Parahnya, Gonzo sama sekali tak menyadari kalau di dekat tiang listrik terdapat sebuah CCTV. CCTV 화면 확보되면 확인해 봐야 돼. 예. 완전히 저기 Berulang kali Gonzo memohon agar kasus ini diserahkan kepadanya, namun ketua tim malah menugaskan detektif Choi. Walau demikian, Gonzo tak kehabisan akal. Malam itu dia datang ke kantor Polantas sambil membawa banyak makanan. Pura-pura akrab agar bisa mengecek hasil CCTV yang dimaksud. 사고 지역이 이쯤인 것 같은데 화면 안 잡히네요. 먹고 하자. 일로 와. 먹어. Nah, sebenarnya CCTV itu tak berhasil merekam kejadian tabrakan kemarin. Namun kocaknya, detektif Choi yang biasanya bodoh dalam menyelesaikan kasus, tiba-tiba jadi sangat jenius dan menyadari kalau ada satu mobil yang kelihatannya sempat menginjak rem di jalur yang seharusnya tanpa hambatan. Itu artinya mobil itulah yang menabrak si korban. 니저 로체지? 로체 맞지 이거? 딸 시험을 했다. Syukur saja sampai akhir mereka tak bisa menebak angka plat kendaraan Gonzo. Tapi masalah belum berakhir. Karena malam itu saat pulang ke rumah, istrinya mengabarkan kalau dia baru saja bertemu dengan peramal andalannya. Anehnya si peramal bilang kalau ibu Gonzo sepertinya punya selingkuhan. Bahkan katanya pria itu sedang berbaring di sisinya. Sontak Gonzo semakin merasa bersalah. Karena sepertinya arwah ibunya tidak tenang karena satu peti dengan orang lain. 거기서 자꾸 엄마한테 남자가 있다는 거야? 엄마한테 진짜 남자가 있었나 봐. 장모님 멋진데. 장난이지. Singkat cerita, keesokan harinya saat di kantor, tiba-tiba telepon berdering. Dan ternyata panggilan itu berasal dari orang yang melaporkan kasus tabrakan kemarin. Sontak Gonzo pun panik dan mencoba berbagai cara untuk menolak laporan tersebut. Tapi masalahnya telepon kantor tak berhenti berbunyi. Tak sampai sana, si pelapor juga tiba-tiba menelpon nomor pribadinya. Ternyata sejak awal, pelapor misterius ini sudah tahu kalau Gonzo lah pelakunya. 예, 서부경찰서 강력반. 핸드폰 받으시라는데 말입니다. 어떻게 뭐 사람 죽이고도 지낼만 해요? Walaupun sudah panik bukan main, Gonzo berusaha untuk mengelak semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Oleh karena itu, si pelapor misterius ini tiba-tiba mengancam akan melaporkan kasusnya ke Propam. Di tengah percakapan, Gonzo menyadari kalau orang ini sepertinya nelpon dari sekitaran kantor polisi. Dan begitu ditelusuri, ternyata benar. Gonzo bergegas mengejar si penelpon misterius tadi, dan pada akhirnya mobil mereka berdua terjebak di semacam persimpangan lampu merah. Namun anehnya tak lama kemudian si pelaku melambaikan tangan, memberi isyarat agar Gonzo mengangkat teleponnya. Ternyata sejak awal si penelpon misterius ini sudah tahu jika mobilnya dibuntuti. Bahkan dia dengan sengaja memancing emosi Gonzo agar keluar dari mobilnya. Dan ketika itu terjadi, tiba-tiba jadi siapakah penelpon misterius ini? Film kemudian memperlihatkan sosoknya yang masuk ke sebuah ruangan untuk berganti pakaian. Dan betapa membagongkannya karena orang yang mengancam Gonzo ternyata juga merupakan anggota kepolisian bernama detektif Park Chang-min. Beberapa saat kemudian, rekan-rekan Gonzo tiba-tiba mengatakan ingin mendatangi pemakaman tempat ibunya dimakamkan. Ternyata mereka mencoba melacak nomor telepon Guangmin, namun anehnya sinyal ponselnya terakhir kali berasal dari wilayah pemakaman. Di tengah kepanikan, Gonzo kembali diteror oleh penelpon misterius tadi. Namun kali ini dia tak ingin lagi dipermainkan. Apalagi Gonzo tahu betul kalau orang yang mengancamnya sepertinya tidak punya bukti sama sekali soal kasus tabrakan kemarin. 너 마음대로 해봐. 야, 근데 모든 사실 없으니까 이 개새끼야. 끊어, 씨발. Singkat cerita, sore itu telepon di ruangan Gonzo terus berdering. Gonzo yang panik mencoba mengakali agar telepon tersebut tak diterima oleh rekan-rekannya. Namun tak lama kemudian, Chang-min tiba-tiba muncul dari pintu depan. Walaupun Chang-min berpura-pura kalau dia salah orang dan meminta maaf karena sudah menuduhnya sebagai pelaku investasi bodong,
Gonso langsung sadar kalau dialah orang yang menerornya selama ini. Makanya ketika Changmin mampir ke toilet, Gonso langsung mengikutinya dari belakang. 경찰이었어? 경찰 보니까 무섭. Apa yang Changmin sebenarnya rencanakan? Anehnya lagi, dia tidak bermaksud untuk memeras uang Gonso dan sebagainya, melainkan hanya ingin agar jasad Guangmin diserahkan kepadanya. Mendengar hal itu, Gonso jadi naik pitam dan langsung melayangkan beberapa pukulan. Namun Changmin terlihat sangat tenang, bahkan sempat pura-pura kabur dari pertarungan. Tapi semua itu hanya untuk memancing lawannya agar masuk ke dalam jebakan. Gonso dihajar habis-habisan, bahkan dia hampir mati kehabisan nafas. Disinilah akhirnya dia menyadari kalau Changmin bukan orang sembarangan. Dan sebelum berpisah, pria bertubuh besar ini mewanti-wanti agar Gonso mengeluarkan jasad Guangmin dari kuburannya. Singkat cerita, malam itu Gonso pun berangkat ke makam ibunya untuk menggali jasad yang dimaksud. Disinilah juga dia menemukan berbagai keanehan, karena setelah diperhatikan secara seksama, jasad Guangmin ternyata memiliki 2 luka bekas tembakan di dadanya. Itu artinya sejak awal orang ini bukan mati akibat tabrakan, melainkan akibat luka tersebut. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menembaknya? Maka dari itu, Gonso segera mampir ke alamat Guangmin untuk mengambil casan serta mengisi ulang daya ponsel peninggalannya. Tak lama kemudian, ketika ponsel itu kembali berfungsi, sebuah telepon masuk dan anehnya si penelpon tiba-tiba berkata seperti ini. 나도 네가 벌써 창민한테 뒤진 줄 알았잖아. Ternyata Changmin adalah pelaku utama dari pembunuhan ini. Yang menjadi pertanyaan, apa motifnya? Maka dari itu, Gonso meminta rekannya untuk melacak identitas penelpon tadi. Masalahnya di saat yang sama, detektif Choi tak sengaja menemukan sebuah surat tilang yang membuktikan kalau Gonso adalah orang yang melakukan aksi tabrak lari kemarin. 보고서 꺼내. Singkat cerita, Gonso akhirnya berhasil menemukan si penelpon misterius tadi. Masalahnya ketika akan diinterogasi, dia sudah kabur duluan. Aksi kejar-kejaran terjadi, tapi syukur saja orang yang dikejar malah jatuh dari tangga sampai tertabrak mobil. Sehingga pengejaran pun berakhir. 저 또라이 같은 제발 좀 보내주세요. 보내주세요. Anak muda ini bernama Chul, dan sepanjang interogasi dia tak mau buka mulut. Maka dari itu, Gonso terpaksa mengancam akan membuangnya dari atas gedung jika tak segera menceritakan motif pembunuhan Guangmin. Chul tidak terlalu paham detail dari kasus ini. Namun intinya, Guangmin infonya mencuri kunci gudang uang milik Changmin. Padahal awalnya mereka berdua adalah rekan bisnis. By the way, Changmin adalah seorang detektif khusus bidang narkotika. Dan selama ini, dia memanfaatkan jabatannya untuk mencuri berbagai barang bukti yang harusnya dimusnahkan. Pintarnya lagi, semua narkoba itu tidak dijual kembali dalam bentuk serbuk, melainkan diselipkan ke dalam minuman yang disajikan pada klub malam yang dikelola oleh Guangmin. Akibat aksinya ini, klubnya ramai terus dan untung berkali-kali lipat. Sampai-sampai Yakuza pun tertarik untuk investasi di sana. Namun siapa yang menyangka kalau tiba-tiba Guangmin malah berkhianat. Nah, menurut Chul, kunci gudang uang yang Guangmin curi harusnya selalu dia bawa bersamanya. Maka dari itu, Gonso bergegas kembali ke pemakaman untuk mencari barang tersebut. Tapi ketika kunci itu sudah berhasil ia temukan, tiba-tiba... 야, 너. 너 뭐 하는 거야? 야, 너 지금 Mau dijelaskan bagaimanapun detektif Choi pasti tak akan memahami kasus ini, apalagi sejak awal Gonso memang menabrak Guangmin dan menguburnya di sana. Makanya dibanding berdebat panjang lebar, ia pun berencana untuk menjelaskan kasus ini di hadapan propam. Paling tidak, sekarang dia sudah punya bukti kalau Changmin lah pembunuh sebenarnya. Namun tiba-tiba detektif Choi malah merobek bukti tilang tadi dan memaafkan semua perbuatan Gonso. Sebagai teman baiknya, ternyata Choi tidak tega jika rekannya harus dipenjara.
Gonso pun terharu dengan sikapnya itu dan mencoba menceritakan kronologi dari kasus ini. Tapi tiba-tiba ponselnya kembali berdering. Anehnya lagi, begitu diangkat, Changmin tahu di mana posisi Gonso saat ini. Bahkan secara spesifik ia diperintahkan agar segera keluar dari mobilnya. Namun tiba-tiba... 그래 왔다. 너 어디야? 어? Choi mati dengan sangat mengenaskan, dan semua itu ulah anak buah Changmin. Entah sejak kapan Gonso dibuntuti, namun kejadian ini membuatnya semakin tidak peduli jika memang harus dipenjara. Kematian rekannya harus dibalaskan, maka dari itu ia pun berjanji menyeret nama Changmin ke pengadilan. Namun tiba-tiba dari balik telepon terdengar suara istri Gonso. 집에 도착했어요. 야, 이 개새끼. 네가 미나구나. 야, 하지 마! Singkat cerita, sesampainya di rumah, Gonso tak berhasil menemukan Changmin. Semua anggota keluarganya juga dalam kondisi baik-baik saja. Ternyata, ancaman tadi adalah peringatan awal jika dia berani membongkar kasus pembunuhan Guangmin ke propam. 오빠 친구. 아, 미나 장난감 사주고 금방. Walaupun sudah diancam sedemikian rupa, Gonso tetap berniat untuk membalaskan kematian Choi. Namun agar istri dan anaknya tak terseret dalam kasus ini, dia pun memerintahkan agar mereka segera pergi ke pantai dengan alasan liburan. Setelah itu, Gonso kemudian mendatangi kantor polisi untuk mengganti semua jenis pelurunya. Karena selama ini pistolnya hanya mengandung peluru latihan. Di tengah proses tersebut, diam-diam dia juga mengambil sebuah bom. 고영사님. 반출하게 저 이거 야식 시켰는데 식사 안 하시죠? Singkat cerita, setelah semua persiapan selesai, pagi itu Gonso mendatangi lokasi yang sudah ditetapkan. Tempat pertemuan itu begitu sepi karena terletak di pinggir kota. Namun ketika jasad Guangmin sudah diserahkan, tiba-tiba Changmin melakukan inspeksi mendadak. Sejak awal dia sudah curiga kalau Gonso akan memberikan perlawanan. Changmin sama sekali tak menyangka kalau gantungan kunci yang dia periksa adalah detonator bom. Tak sampai sana, bom yang Gonso selipkan pada jasad Guangmin sebenarnya juga berhasil dideteksi menggunakan alat detektor. Tapi Changmin malah mengira kalau alatnya bunyi karena di dalam dubur Guangmin masih tersimpan kunci gudang uang kemarin. Alhasil setelah semua pemeriksaan selesai, Gonso dipersilahkan untuk pulang. 나도 씨발 형사짬밥이 10년인데 씨발. Hampir saja Gonso dibunuh demi menutupi kasus pembunuhan ini. Untuk saja tiba-tiba dia mengatakan telah menyiapkan rencana cadangan. Pokoknya jika ia mati, semua bukti pembunuhan Guangmin akan masuk ke meja propam dengan sendirinya. Changmin pun sontak dibuat kagum dengan semua ancaman tersebut. Dia menganggap kalau Gonso cukup cerdas dan mungkin saja akan berguna di kemudian hari. Makanya ia bahkan sempat mengajak Gonso untuk mampir makan-makan. Masalahnya sejak tadi, diam-diam Gonso sudah menekan detonator pada bomnya. Dan berdasarkan perhitungan, kurang dari 30 detik bomnya akan meledak. 거기 선지가 안 먹어! 더럽다. Walaupun mobil Changmin sudah terpental hingga masuk ke danau, Gonso belum yakin kalau orang itu telah tewas. Makanya dia sudah bersiap untuk melepaskan tembakan sekiranya Changmin muncul ke permukaan. Namun setelah berdiam di sana selama 2 menit, nampaknya Changmin benar-benar sudah tewas akibat ledakan tadi. Sesampainya di rumah, Gonso mencoba berendam sejenak untuk menenangkan diri. Siang itu dia berencana untuk menyusul istrinya liburan. Makanya pistolnya kemudian dia tinggalkan. Tapi ketika baru saja akan berangkat, tiba-tiba Changmin kembali muncul. Anehnya lagi, dia langsung masuk ke dalam rumah untuk numpang buang air kecil. Tentu saja pemandangan ini rasanya seperti mimpi. Tapi pada akhirnya... Setelah dihajar habis-habisan, Gonso sempat pura-pura pingsan agar bisa mengambil pistol pada laci lemari yang menimpanya.
Tapi masalahnya tanpa ia sadari, pelatuk pada pistol tersebut sebenarnya tersangkut baut lemari dan hampir saja Gonzo menembak dirinya sendiri. Karena tak sanggup melawan Changmin dalam pertarungan tangan kosong, Gonzo pun berusaha bersembunyi di kamar. Tak sampai sana ketika Changmin berhasil menghancurkan pintunya, Gonzo memanfaatkan momen ini untuk membatasi pergerakan musuhnya. Dari sana, Gonzo kemudian berusaha kabur dengan cara melompat ke jendela sebelah, yang sebenarnya cuma terhubung ke ruangan tengah. Masalahnya setelah berjuang sedemikian rupa, ujung-ujungnya Changmin malah berhasil melepaskan ikatan tadi. Dan akhirnya... secara tidak sengaja, serangan Gonzo tadi berhasil memberikan luka fatal bagi musuhnya. Namun pertarungan belum berakhir. Ketika mereka berdua sedang bergelut di atas lantai, Changmin menyadari kalau ada pistol di bawah lemari. Dan akhirnya terjadilah aksi saling dorong. Sayangnya tak satupun dari mereka yang menyadari kalau pelatuk pistol itu tersangkut baut lemari. Alhasil... ya, pada akhirnya Changmin secara tidak sengaja melukai dirinya sendiri. Pertarungan pun berakhir dan singkat cerita, Gonzo langsung ditahan untuk diinterogasi. Petinggi kepolisian Korea dibuat bingung dengan rumitnya kasus ini, apalagi jika harus menetapkan Gonzo sebagai tersangka. Soalnya sejak awal kematian Gwangmin akibat luka tembakan pada dadanya. Bahkan secara tidak langsung, Gonzo sudah berjasa karena membongkar sindikat perdagangan narkoba yang Changmin lakukan selama ini. Maka dari itu, Gonzo hanya dijatuhi hukuman skors beberapa hari. Sebagai gantinya, dia juga diminta untuk tutup mulut. Jangan sampai kasus ini tersebar ke publik dan mencoreng nama kepolisian. 장 반장이라 그랬냐? 네, 그렇습니다. 무덤까지 가겠습니다. Walaupun tak dijatuhi hukuman berat, Gonzo yang malu atas tindakannya kemarin memilih untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Sebagai permintaan maaf ke mendiang ibunya, ia bahkan membangun ornamen khusus di sekitar makamnya. Untuk melanjutkan hidup, tadinya Gonzo berencana jualan roti bakar keliling. Tapi saat bersantai di pemakaman, putrinya tak sengaja menemukan kunci gudang uang yang terjatuh kemarin. Keesokan harinya, Gonzo yang setengah ragu mencoba mendatangi lokasi penyimpanan uang yang dimaksud. Alamat itu ia dapatkan dari dalam dompet peninggalan Gwangmin. Nah, lucunya tadinya dia kira kata gudang uang itu hanyalah kiasan semata. Makanya ia tak berekspektasi tinggi. Tapi setelah dicek, ternyata... Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.